Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra dengan nomor induk mahasiswa 20020101029 dari kelompok 8. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang telah kami susun dengan judul penerapan pembelajaran berbasis modul dengan menggunakan metode window shopping untuk meningkatkan hasil belajar siswa di SMA Negeri 9 Luwu Utara. Nah, proposal ini dilatar belakangi berdasarkan studi pendahuluan dengan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9 Luwu Utara diperoleh bahwa kendala saat ini dirasakan yaitu alokasi waktu yang kurang serta sempitnya materi pembelajaran mengakibatkan guru sulit dalam menjalankan tugasnya agar terpenuhi dengan maksimal antara pemberian materi pengalaman serta praktik kepada peserta didik. Sedangkan saat ini yang dibutuhkan peserta didik adalah pendidikan yang maksimal mulai dari materi, wawasan, pengalaman, pengetahuan, serta praktik. Alokasi waktu yang kurang dalam belajar mengakibatkan peserta didik memiliki kualitas yang kurang memadai, karena yang seharusnya dicapai dalam pembelajaran menjadi tidak tercapai dikarenakan alokasi waktu yang kurang. Alokasi waktu belajar juga menyulitkan guru dalam menyampaikan pembelajaran secara maksimal, dikarenakan diburu oleh waktu dalam penyampaian materinya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang relevan dari masalah yang dihadapi oleh sekolah, yaitu penerapan bahan ajar berbasis modul untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9 Luwu Utara. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan pembelajaran berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media pembelajaran modul di SMA Negeri 9 Luwu Utara untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana hasil penerapan pembelajaran berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul di SMA Negeri 9 Luwu Utara. Nah, adapun tujuan penulisan dari proposal ini yang pertama yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran pendidikan berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari penerapan pembelajaran berbasis modul pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan media belajar modul. Nah, manfaat penelitian pada proposal ini yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penerapan pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Yang pertama, sebuah pemikiran yang berkualitas dan menambah pengetahuan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pelaksanaan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua dari manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penerapan pembelajaran berbasis modul guna untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah-sekolah dengan prospek kerja yang bagus dan terencana. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, di dalam manfaat praktis ini ada 3 manfaat, yaitu yang pertama dapat menambah wawasan dan menjadi sebuah bahan ajar yang akan terus dikembangkan oleh sekolah pada umumnya, berkembang dalam meningkatkan motivasi dan kualitas belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, menambah kemampuan penulis dalam meneliti sebuah permasalahan dan dapat menjadikan sebuah rujukan mengenai pembelajaran berbasis modul. Kemudian yang ketiga, dapat menambah kemampuan penulis dalam meneliti sebuah permasalahan dan dapat menjadikan sebuah rujukan mengenai pembelajaran berbasis modul. Kemudian pada bab kedua yaitu landasan teori. Nah, kajian penelitian tindakan yang relevan. Dari beberapa penelitian terhadap beberapa sumber serta literatur dalam sebuah penelitian terdahulu, ditemukan penelitian yang memiliki relevansi yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun di sini kami hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu penelitian pembuatan modul berbasis aksara koperasi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas
SMP Erlangga Tanggamus dilakukan oleh Filsa Arta Mayori pada tahun 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan modul berbasis koperasi pada topik pendidikan agama Islam yang melibatkan konsumsi makanan dan minuman halal dalam penelitian konsumsi makanan dan minuman halal dan penelitian yang haram, serta mengidentifikasi lokasi modul turunan naskah koperasi yang melibatkan konsumsi makanan dan minuman halal. Kemudian pada deskripsi teori yang pertama yaitu penerapan pembelajaran. Nah, penerapan pembelajaran adalah proses mempraktikkan ide, prosedur, atau hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau kelompok yang telah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menjadi alat evaluasi. Nah, sebuah modul tidak hanya memuat isi materi pembelajaran, tetapi juga soal-soal latihan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian, sehingga setiap siswa dapat memahami bakatnya masing-masing saat mempelajari pelajaran tersebut. Apakah keterampilan ini meningkat atau menurun seiring dengan waktu, dan dapatkah digunakan sebagai standar bagi siswa untuk meningkatkan kreativitas belajar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi bahan rujukan. Nah, isi modul dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar atau sebagai referensi. Cakupan materi di dalamnya sangat mungkin untuk dijadikan bahan referensi dengan konten yang berkualitas dan terpercaya. Terlihat dari isi modul yang menyeluruh, jelas, detail, dan terstruktur. Kemudian, yang keempat yaitu tujuan penggunaan modul. Nah, menurut Dirjen PMPTK 2008, ada 4 tujuan penggunaan modul. Yang pertama, memeriksa dan memperjelas komunikasi lisan. Yang kedua, berhasil melampaui keterbatasan indera, waktu, dan lokasi siswa. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam berbagai cara, antara lain untuk meningkatkan semangat dan minat siswa dalam belajar dan mengembangkan kapasitas mereka untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar dan materi pembelajaran lainnya. Kemudian yang keempat, siswa harus mampu menilai atau menentukan sendiri hasil belajar siswanya. Nah, yang kelima yaitu metode window shopping. Window shopping adalah model pembelajaran berbasis kerja kelompok dengan melakukan belanja keliling melihat-lihat hasil karya kelompok lainnya untuk menambah wawasannya. Model pembelajaran kooperatif tipe window shopping atau belanja hasil karya akan mengantarkan siswa pada penamaan karakter kerjasama, keberanian, demokratis, rasa ingin tahu, interaksi antar teman, dan bertanggung jawab. Jadi, dalam window shopping, siswa diberikan kesempatan untuk keliling, menanyakan kepada kelompok lain mengenai materi yang dikuasai masing-masing kelompok, sehingga semua materi yang disampaikan bisa terserap oleh anak-anak. Yang keenam yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar adalah prestasi yang dibuat oleh orang sebagai hasil usaha dan kegiatannya untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan bakat dalam situasi dan lingkungan tertentu. Kemudian bab 3 yaitu kemudian kerangka pikir. Nah, penelitian ini diawali dari menemukan sebuah permasalahan di SMA Negeri 9 Luwu Utara dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Proses belajar mengajar di sekolah dianggap kurang ideal di beberapa bidang. Untuk memastikan peserta didik terus belajar, maka diberikan modul agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Kemudian hipotesis tindakan. Pembelajaran berbasis modul dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 9 Luwu Utara sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disampaikan. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan modul pembelajaran, peserta didik dapat menentukan sendiri seberapa mampu dirinya dalam belajar. Elemen-elemen ini termasuk dalam desain modul yang secara substansial dapat membantu peserta didik belajar. Kemudian pada bab 3 yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Thomas 2021 mengklaim bahwa penelitian tindakan kelas adalah proses pemecahan masalah praktis melalui penerapan metode ilmiah yang melibatkan kerjasama antar pendidik dan peserta didik untuk membawa topik yang diteliti ke dalam praktik peneliti melaksanakan penelitiannya.
Kemudian prosedur penelitian. Ada beberapa aspek dalam prosedur penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 9 Luwu Utara yang beranggotakan 80 siswa dalam satu angkatan. Kemudian waktu dan lamanya tindakan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal pertama kali dikeluarkannya izin untuk melakukan penelitian dan mengidentifikasi masalah dalam kurun waktu 2 bulan. Kemudian tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, yaitu SMA Negeri 9 Luwu Utara. Sekolah ini beralokasikan di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapedeceng, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kemudian langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini, peneliti membuat perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada saat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Luwu Utara. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini juga peneliti harus pandai membangun situasi kelas agar para siswa tidak jenuh dan bosan saat belajar, justru lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian evaluasi. Peneliti mengevaluasi terkait hasil perencanaan yang dilaksanakan. Dalam evaluasi ini, peneliti mengukur berhasil atau tidaknya perencanaan yang telah dilaksanakan dengan mengamati segala proses. Kemudian yang keempat yaitu refleksi. Peneliti mendiskusikan hasil dari perencanaan yang telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari refleksi ini digunakan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai tujuan peneliti. Kemudian sasaran penelitian. Adapun dalam penelitian tindakan kelas ini, yang menjadi sasaran penelitian atau objek dalam penelitian adalah peserta didik 11 IPA SMA Negeri 9 Luwu Utara. Dalam pelaksanaan penelitian, peserta didik diharapkan untuk mengikuti serangkaian perencanaan penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Kemudian instrumen penelitian. Ada 2 instrumen yang digunakan, yaitu instrumen tes dan instrumen observasi. Instrumen tes menggunakan soal-soal ujian untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar di kelas selama penelitian. Sebelum membuat soal untuk latihan peneliti, terlebih dahulu membuat kisi-kisi yang merupakan pedoman untuk membuat pertanyaan-pertanyaan instrumen yang akan digunakan. Kemudian instrumen observasi. Instrumen observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematik terhadap fenomena yang diteliti. Pedoman ini berkaitan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti nantinya akan memulai dari beberapa jenjang atau proses. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan tes kepada objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar siswa yang telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ujian atau latihan yang ditawarkan kepada siswa dalam penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pre-test, yaitu suatu bentuk tes yang diberikan sebelum dimulainya proses pengajaran oleh peneliti, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam penguasaan terhadap materi pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian post-test, yaitu tes yang diberikan kepada setiap akhir program satuan pengajaran yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Tujuan dari tes ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dikuasai oleh siswa terhadap bahan ajar pembelajaran setelah melalui kegiatan pengajaran. Kemudian observasi. Observasi atau bisa disebut dengan pengamatan adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu proses pengamatan serta pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional
mengenai berbagai fenomena atau kondisi selama penelitian dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian teknik pengumpulan data. Organisasi data dan pemilihan ke dalam pola, kategori, atau deskripsi mendasar adalah proses analisis data yang memungkinkan semua kesimpulan dibuat dari data yang dikumpulkan. Adapun data-data yang dianalisis merupakan hasil observasi dan evaluasi nilai tes siswa pada kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 9 Luwu Utara. Dari data observasi dan evaluasi, siswa diperiksa dengan menggunakan perhitungan atau angka, yang mana apabila dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peserta didik mampu meningkatkan hasil belajar setelah post-test dilaksanakan. Baik, demikianlah video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.